warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Yang kecil tidak disebut nama, yang besar tidak dihimbau gelar, yang alim ulama berkitabullah, yang cerdik penyambung lidah, yang tua membawa petuah, yang muda dengan takah, yang duduk bersanding lutut, yang tegak bersanding bahu, atas nama yang punya hajat, atas nama kaum muslimin kaum muslimat, yang jauh atau yang dekat, yang di laut atau yang di darat. Kedatangan encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, kami sambut dengan muka jernih, kami nanti dengan dada lapang, kami sambut dengan adat. Bapak Ibu, encik, tuan-tuan dan puan-puan jabatan majlis yang mulia, di dalam sebuah ungkapan mengatakan, kepuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Mengawali acara ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dalam hal ini yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Rashid Ridho. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahu azim. Ayat dibaca sepenuh takzim, begitunya adanya Al-Quranul Karim tersentuhlah hati sekalian muslim. Bapak ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jabatan majlis yang mulia, sepanjang adat hendak kita buat, adat resam tempatan jangan ditinggalkan. Adat hidup berbudaya, adat negeri berbangsa. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk. Untuk itu adat resam tempatan tepuk tepung tawa kepada Datuk Seri Ulama Setia Negara Al-Ustaz Abdul Somad hendak pula kita laksanakan. Kepada Datuk Seri Ulama Setia Negara Al-Ustaz Abdul Somad agar dapat mengambil tempat. Bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jabatan majlis yang kami muliakan, untuk penepuk yang pertama kami jemput, kami silakan Ketua Majlis Ulama Indonesia Kecamatan Mandah Al-Mukarram Haji Asnawi Mahmud. Bapak ibu kaum muslimin kaum muslimat yang mulia, di dalam ungkapan adat mengatakan tepung tawar adat Melayu dilakukan orang sejak dahulu supaya hidup tidak berseteru, bahagia sejahtera ke hilir ke hulu. Bapak ibu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jabatan majlis yang mulia, tepung tawa hakikatnya adalah pertanda bahawa orang tua-tua melimpahkan restu dan doa agar maruah tetap kekal terjaga. Untuk penepuk yang kedua, kami jemput, kami silakan Ketua Dewan Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandah, Datuk Setia Amanah. Kami jemput, kami silakan Datuk Haji Abdul Haris. Lembaga menjemput, majlis mempersila. Bapak ibu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin, kaum muslimat yang mulia, tepung tawa menurut adat intinya doa memohon rahmat kepada Allah, hati bertaubat supaya sentosa dunia akhirat. Untuk pendapat berikutnya, pendapat yang terakhir kami jemput Ketua Dewan Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Indragiri Hilir, Datuk Seri Amanah Datuk Haji Samsuri Latif. Majlis mempersila. Dan kepada Datuk Haji Samsuri Latif agar dapat menyerahkan cendera mata, yakni sebuah kamus Melayu dan selayang pandang yang berisi pantun-pantun dan bidal-bidal Melayu. Kepada Al-Ustaz Somad kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak ibu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majlis yang mulia, selesai sudah prosesi acara adat tepung tawar. Untuk itu marilah sama-sama kita melanjut ke acara berikutnya. Seperti kata orang tua-tua Melayu mengatakan, bertuah ayam ada induknya, bertuah serai ada rumpunnya, bertuah rumah ada tuanya, bertuah kampung ada penghulunya, bertuah negeri ada rajanya, bertuah imam ada jemaahnya. Untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan sambutan Bapak Camat Mandah selaku tuan rumah oleh Bapak Junaidi Esos MSI. Majlis menjemput, lembaga mempersila. Ke pasar Selasa membeli tomat.
tomat dimasak untuk sambal merah. Selamat datang Bapak Ustadz Abdul Somad di Kecamatan Mandah, mantap dan indah. Dari Guntung ke Karyah Mandah, singgah makan di Teluk Lanjut. Semoga kedatangan Ustadz membawa berkah, dengan segala harapan kita terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Yang sama-sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat sekitar Mandah. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Ustadz Abdul Somad LC dan rombongan. Yang sama kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Dahilir. Yang sama-sama kita hormati Ketua Perti Kabupaten Dahilir. Yang terhormat Penasihat Perti Kabupaten Dahilir. Yang sama-sama kita hormati Bapak Indra Mulis Adnan, mantan Bupati Dahilir 2 periode yang telah hadir alhamdulillah pada hari ini. Yang terhormat Bapak Kapolsek Taman Mandah. Yang saya hormati dan kita banggakan Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang berbahagia, encik-encik, puan-puan yang saya hormati. Pertama-tama dan pertama marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana di pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, nikmat umur panjang, sehingga kita diberikan Allah umur panjang untuk bertemu Ustadz yang kita bangga-banggakan selama ini. Di samping itu, tak lupa kita panjatkan selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar di junjungan alam. Saya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Kecamatan Mandah beserta seluruh panitia dalam rangka penyambutan kajian duha menjemput rezeki di Kecamatan Mandah mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Abdul Somad, yang mana kita sama-sama tahu selama ini kita hanya bisa mendengar, kita hanya bisa membaca di koran, kita hanya bisa melihat di TV. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini Allah mempertemukan kepada kita Ustadz yang kita cintai. Tepuk tangan semuanya. Samping itu juga izinkan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abdul Somad serta rombongan jika ada penyambutan kami yang kurang pada tempatnya. Sekali lagi saya atas nama camat serta masyarakat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak yang kami hormati, di pagi yang cerah ini dan insya Allah besok kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Untuk itu mari kita sama-sama dengarkan ya tausiah yang sebentar lagi Ustadz Kondang sampaikan untuk kita semua, sehingga kita esok bisa melaksanakan acara Hari Raya yang kita cintai ini. Bapak-bapak yang kami hormati, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah penyambutan kami, inilah yang dapat kami persembahkan untuk Bapak Abdul Somad dan rombongan. Jika ada yang salah, jika ada yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya sudahi, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang mulia, di dalam sebuah ungkapan adat mengatakan, bukan rumput sembarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sembarang jemput, jemput memohon, kata Alwan. Untuk itu sama-sama kita simak sambutan Ketua Pengurus Cabang Tarbiyah Perti Kabupaten Indragiri Hilir oleh Bapak Junaidi M.Hub. Majelis mempersila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari sudah semakin panas, saya sikit saja nak menyampaikan
sepatah dua kata kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat. Salah satu putra terbaik Kecamatan Mandah, Bapak Bupati Indragiri Hilir, Bapak Haji Indra Mukhlis Adnan, Bupati 2 periode. Kepada cik-cik dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik saya yang hari ini ditahan tak balik kampung, hanya ingin melihat Ustadz yang dulu saya kenalkan, Ustadz YouTube. Kalau sekarang kita nengok beliau bukan hanya Ustadz YouTube. Kalau adik-adik buka YouTube sekarang, ada juga kucing yang nonton beliau ceramah. Dan kalau kita juga tengok di YouTube sekarang, begitu damainya seekor burung duduk di atas kopiah beliau, tenang rasanya. Semoga panas tidak menjadi penghambat dan lain sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, encik-encik dan puan-puan, para alim ulama, para tokoh agama yang dirahmati Allah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih yang sebanyak-banyak dan sedalam-dalamnya, karena hampir semua lini terlibat dalam menghadirkan Ustadz Abdul Somad ke Kelurahan Khairiah Mandah ini. Beliau ini saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu perlu diketahui, sejak bulan September 2017 di Pekanbaru, tepatnya di UIN Suskaryau, September 2017. Sekarang kita sudah di Agustus 2018, kurang lebih 11-12 bulan. Sekarang saya nak pinta lagi jadwal beliau, ternyata sudah masuk di bulan Mei 2020. Mei 2020 itu kurang lebih setahun setengah. Maka kehadiran beliau hari ini kita jadikanlah sebagai salah satu bentuk silaturahim, pertemuan kita bersama. Kemudian semoga, karena ini adalah perti atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah, kita hampir semuanya adalah amalan perti atau Tarbiyah Islamiyah, karena kita mayoritas ulama-ulama kita adalah dari Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung. Salah satu tokoh ulama kita yang sampai hari ini masih sehat walafiat adalah Ustadz Tuan Guru kita Haji Asnawi Mahmud. Beliau tamatan dari Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung yang dulu sekolahnya dibuka di Kecamatan Mandah atau di Khairiah Mandah ini. Dan Al-Ustadz Abdul Somad pun termasuk salah satu anggota Majelis Ifta, pengurus daerah Tarbiyah Islamiyah Provinsi Riau. Beliau juga tamat atau pernah jadi salah seorang santri di daerah Sumatera Utara yang disebut dengan Al-Wasliyah. Nanti Ustadz saya mohon juga dijelaskan supaya ada kesamaan antara Ustadz Abdul Somad dengan Ustadz Junaidi. Masalahnya bajunya, paling tidak bajunya sama dulu kan. Bahwa beliau juga dari benih-benih pondok pesantren, tapi namanya Al-Wasliyah. Al-Wasliyah dengan tarbiyah sama. Kenapa sama? Karena masing-masing pendiri ini berguru dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi yang berada di kota Mekah, Arab Saudi. Dan perlu saya sampaikan Ustadz, bahwa di sini ada lagi salah satu ulama kita yang hari ini tak dapat kita hadirkan, yaitu Ustadz Tuan Guru Haji Mutiullah bin Haji bin Syekh Khalil. Syekh Khalil, Allah yarham, adalah salah satu ulama dari 9 ulama yang juga belajar dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Khalil pernah mengajar di pondok pesantren El Junaid, bukan Junaidi, El Junaid, itu berada di Singapura. Maka anak beliau yang tak bisa hadir menyampaikan ilmu kepada seluruh jamaah rakyat Indonesia yang ada di Kecamatan Mandah ini.
secara tidak langsung juga merupakan bagian daripada persatuan tarbiyah Islamiyah. Dan itu artinya amalan-amalan kita insya Allah sama dengan amalan-amalan dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Yang terakhir, saya mohon maaf atas nama pengurus tarbiyah Islamiyah bila dalam proses menghadirkan beliau ini cukup banyak hal yang dilibatkan, dan tentu ini bukan serta-merta jadi, tapi ada hal-hal yang perlu ditanggulangi dan lain sebagainya. Semoga saya bisa dimaafkan dengan seluruh pengurus. Hari ini juga saya mohon maaf juga nih, belum sempat memperkenalkan. Saya bawa sekretaris saya. Silakan Ustadz Kaprawi, silakan berdiri. Ustadz Kaprawi ini Ustadz Abdul Somad merupakan sepupu dari Ustadz Qadri. Ustadz Qadri, dan Ustadz Qadri juga tamat dari Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Candung. Nah, saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Karena besok hari Lebaran Idul Adha, kami atas nama pengurus Tarbiyah Islamiyah cabang Indragiri Hilir mengucapkan selamat Idul Adha, maaf lahir dan batin kepada Pak Camat dan seluruh UPK Kecamatan Mandah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jabatan majlis yang mulia, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita simak sambutan Dewan Pembina Perti Inhil oleh Bapak Abdul Wahid SPD. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diberi syafaat oleh beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang kita muliakan Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, alhamdulillah sudah sampai ke tempat kita. Ada pantun Melayu, kalau kepada Tuhan kita mengadu, kepada Ia jualah kita meminta. Sudah lama kita menunggu, alhamdulillah Ustadz Somad sudah bersama kita. Yang terhormat UPK Kecamatan Mandah, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Bapak Dani M. Nur Salam, yang terhormat tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, wabil khusus Pak Indra Muklis Adnan yang hadir juga bersama kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para ulama yang tak sempat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama. Perjalanan yang melelahkan, kami semalam dari Pekanbaru naik pesawat, dari pesawat naik darat pakai mobil ke pelabuhan, dari pelabuhan naik boat sampai ke BRS, sampai ke Guntung, alhamdulillah sampai ke Mande. Untung tidak naik kapal selam ya. Semua kendaraan telah kita naikkan. Artinya apa? Ustadz Abdul Somad tidak memilih tempat. Meskipun beliau adalah calon wakil presiden ya, alhamdulillah kita doakan beliau jadi presiden. Inilah sosok ulama yang menolak jabatan. Tidak ada orang yang bisa menolak jabatan kecuali Ustadz Abdul Somad. Kita berbangga belum pernah ada orang Riau yang diminta untuk jadi wakil presiden ya. Banyak orang mengajukan diri untuk mendapatkan jabatan, tapi beliau begitu dipinang tidak mau mencalonkan diri sebagai presiden. Luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan Ustadz istiqamah berdakwah di jalan Allah dan memberikan pencerahan-pencerahan di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah, ini saja ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan suasana Lebaran ini menjadi berkah dengan siraman rohani yang disampaikan oleh
Ustadz Abdul Somad. Mari kita dengarkan dan simak apa yang disampaikan beliau. Saya atas nama pribadi dan pengurus mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu encik-encik tuan-tuan kaum muslimin kaum muslimat yang mulia, untuk selanjutnya penyerahan santunan anak yatim dari dompet Duafa Provinsi Riau perwakilan Kabupaten Indragiri Hilir oleh Bapak Redopan Jamil dan diterima langsung secara simbolis oleh dua orang penerima, dalam hal ini yang dipandu langsung oleh Bapak Lurah Khairi Amanda. Kepada Bapak kami silakan. Tak dapat dikali berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi ke Makkah, sampai di Makkah tangan melambai. Sudah lama ingin ke Mandah, hari ini barulah sampai. Anak raja pergi ke Makkah, singgah sebentar di kota Madinah. Abdul Somad sampai ke Mandah, disambut dengan lantunan burdah. Ada seorang laki-laki tinggalnya di kota Alexandria. Kota Alexandria didirikan oleh raja bernama Alexander the Great. Seorang laki-laki bernama Alexander mendirikan kota namanya Alexandria. Kalau saya mendirikan kota namanya Somalia. Kota ini 200 kilo dari Kairo, 200 km dari Kairo, sampailah ke tepi laut Mediterania. Nama kotanya Alexandria. Di kota Alexandria hidup seorang laki-laki namanya Imam Al-Busiri. Siapa namanya? Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri lumpuh, tidak bisa tegak berdiri, hanya duduk saja, tapi masih bisa menulis. Maka dia tuliskanlah dengan tinta penanya di atas kertas syair-syair lantunan solawat. Tapi dia bingung, solawat ini mau dikasih judul apa? Solawat tanpa judul. Sampai akhirnya dia letih menulis, tertidur. Dalam tidurnya datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meletakkan sorban di tengkuknya. Sorban bahasa Arabnya burdah. Maka ketika dia terbangun, sehat dari lumpuhnya, dan solawat itu dia beri nama solawat burdah. Itulah yang dibacakan di Mandah setiap ada acara besar, termasuklah acara tadi. Begitu kami turun dari speedboat, kata Pak Abdul Wahid, Ustadz Somad, itu yang dinyanyikan mereka burdah. Saya terkejut. Bisa sampai burdah dari Alexandria ke Mandah. Menunjukkan apa? Begitu cintanya orang Mandah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ziarah ke makamnya, makam Imam Al-Busiri di kota Alexandria. Kami bacakan syair burdah di sana, dan ternyata sampai saya ke Mandah disambut dengan syair burdah. Di Pekanbaru ada acara anak orang nikah. Sampai saya turun dari mobil, tak jadi naik saya lagi. Mereka tidak menyambut saya dengan burdah, disambut saya dengan lantunan jatuh bangun aku mengejar. Tapi di Mandah negeri Melayu, Melayu sama dengan Islam, Melayu sama dengan Islam. Kalau ada Melayu tidak Islam, hilang me-nya, tinggal layunya saja. Perti dari Minangkabau, Minangkabau sama dengan Islam. Kalau ada Minangkabau tidak Islam, hilang Minangnya, tinggal Kabaunya saja. Bangga saya sampai di negeri Melayu. Dalam satu hembusan nafas ada tradisi, ada adat istiadat, tapi tidak meninggalkan agama. Dalam satu hembusan nafas ada la ilaha illallah, ada Muhammad Rasulullah, tapi adat istiadat tidak pernah hilang. Bangga kita menjadi orang Melayu, bangga kita menjadi orang Islam. Sampai hari ini orang disambut dengan pencak silat. Jadi begitu sampai bersilat dua anak muda, silat terbaik, maka ini terus dilanjutkan, anak-anak muda terus. Di tempat lain orang bangga dengan taekwondo, aikido,
sumo dari Jepang. Sumo jangan dilakukan. Kenapa? Pakai sempak, tak beradab, tak sopan. Tapi anak muda Melayu Mandah dengan pencak silatnya. Abdul Somad pandai juga bersilat, silat lidah. Tapi anak-anak muda Melayu, kalian mesti silat. Anak muda Melayu libido seksual, makanannya segar, makan udang, makan kepiting, makan kerang, makan ikan. Di Mandah ikannya mati sekali, di Pekanbaru mati 3 kali. Dipukul sekali, masuk kulkas sekali, masuk belanga sekali. Sini segar-segar. Tentu makanan yang segar itu membuat libido seksual tinggi, maka harus berolahraga. Anak-anak muda harus olahraga. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, menikahlah. Siapa yang tak mampu menikah, berpuasalah. Karena dengan berpuasa nafsu ada, tenaga tak ada. Puasa. Anak-anak muda suruh puasa sunat. Bro, ada cewek cantik tak nampak. Gelap udah, lapar. Dengan kalian berlatih bersilat, maka berkeringat, tenaga habis, badan sehat. Dan pula disuruh berenang. Kata Nabi 3, alimu auladakum as-sibahah, ajarkan anak-anak kamu berenang. Warrimayah, memanah. Warukubul khail, berkuda. Berkuda kita sini payah, tak ada nampak kuda. Yang kuda kambing pun tak nampak. Untuk memanah juga berat. Karena memanah ini modalnya mahal. 1 busur panah 1 juta. Saya di rumah ada 2. Banyak duit Ustaz beli. Enggak, mereknya Casio, kasih orang. Memanah mahal, berkuda mahal, tapi berenang murah. Apalagi anak-anak muda Mandah, berenang murah. Mana? Tinggal melempur aja. Apakah dengan berenang itu nafsu seksual libido hilang? Iya, berenang. Apalagi kalau sampai di tengah. Bukan cuma nafsu hilang, orangnya hilang sekali. Turun jembatan, turun wow. Artinya apa? Saya bangga hari ini yang datang pengajian adalah anak-anak muda. Pandang ke kanan anak muda, pandang ke kiri anak muda. Padahal dulu kalau ada pengajian yang datang orang-orang tua-tua yang udah diintai-intai malaikat maut. Tapi hari ini Masya Allah, protokol tegak di belakang. Pak Camat menyampaikan kata sambutan di samping. Ustadz Ketua PRT menyampaikan sambutan di samping. Ustadz Junaidi, Pak Camat Junaidi, Ketua PRT Pak Junaidi. Lalu kemudian Bapak Pembina Ustadz Abdul Wahid juga di samping. Kenapa Ustadz Somad berani di sini? Mereka sopan, tidak berani membelakangi ulama. Segan mereka kepada Tuan Guru Asnawi. Tegan mereka kepada Ketua MUI. Ustadz Somad kenapa berani di tengah? Saya minta izin dulu. Ini perlu saya jelaskan. Jangan sampai nanti muncul fitnah. Ustadz Somad itu orang Melayu, Ustadz Somad orang Islam, tapi tak ada adat istiadatnya. Kenapa membelakangi ulama? Sebelum maju tadi, saya angkat tangan, saya minta izin, dan semuanya mengangguk. Mengangguk tanda setuju. Dulu anak-anak gadis kalau dipinang, datang ayahnya ke kamar, bertanya, "Nak, itu ada anak lajang meminang kau mau apa tidak?" Dia mengangguk. Maka dalam hadis disebut as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Anak gadis dulu malu, diam dia. Anak gadis sekarang jawab iya aja tuh ya banget ya. Senang hati karena selama ini mendengar nama orang-orang hebat dari Mandah. Siapa itu? Bapak Dr. Indra Muklis Adnan, titelnya semeter. Saya dulu menengok baleho beliau di Pekanbaru. Saya tengok entah apa-apa panjang, doktor, PhD, MSI. MSI artinya master segala ilmu. Dulu cuma tahu namanya aja. Dari mana tuh? Orang Mandah. Ketua PRT itu dari mana? Orang Mandah. Bapak Gubernur Riau orang mana? Orang Mandah. Hari ini betul-betul sampai kemari sehingga tidak lagi cerita. Kalau saya nanti bercerita, ada daerah tempat orang-orang besar, Mandah namanya. Ustaz sudah pernah sampai ke sana? Belum. Hari ini saya kalau ditanya orang, pernah Ustaz ke sana? Ini foto saya. 1000 kata tak bisa bercerita tentang apa yang terjadi.
tapi satu foto bisa bercerita 1000 kata. Saya tak perlu banyak-banyak cerita. Kalau ditanya orang nanti tinggal update status, like and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, begitulah senangnya hati berjumpa bertatap muka, disambut, lalu kemudian ada tepung tawar. Ini adat istiadat, adat istiadat Melayu. Banyak orang menolak ini. Tak boleh, karena berdoa saja. Kenapa mesti pakai itu? Itu tradisi, apa salahnya? Mubazir, kenapa beras dibuang-buang? Kasihkan ke ayam. Nanti dikumpul kasih ke ayam. Ayam di sini masih makan beras kan? Di tempat lain dah makan bakwan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Abdul Somad datang tidak berceramah. Abdul Somad datang ke Mandah tidak berceramah. Karena kalau menceramahi orang Mandah sama dengan menggarami air laut, mengajar itik berenang. Negerinya ulama. Ini negerinya ulama. Mereka bersanad langsung menuntut ilmu. Dari mana? Dari Tuan Syekh Mutiullah, dari Syekh Khalil. Sampai ke mana? Dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dari mana? Dari guru-gurunya sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari mana? Dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik dari mana? Dari Imam Abu Zinad. Ibu Zinad dari mana? Dari Al-A'raj. A'raj dari mana? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari mana? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersanad ilmu mereka. Kamu dapat hadis dari mana? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya silsilah bersanad ilmu. Kamu dapat dari siapa? Dari Google. Tak bisa. Kita harus berguru. Makanya mereka berguru. Guru berguru. Tuan guru dari mana? Dari Tawalib Padang Panjang. Dari mana? Dari Candung. Candung itu siapa? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sulaiman Ar-Rasuli itu siapa? Murid dari Imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi artinya Minangkabau. Minangkabau bukan rumah makan sederhana. Minangkabau bukan randang, kambiang, kuciang. Minangkabau adalah simbol para ulama. Pulanglah dua ulama besar. Satu Inyak Jaho, satu Inyak Candong. Inyak adalah ulama, Inyak Jaho, Inyak Candong membuat ormas disebut dengan Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan ada cabangnya di Mandah. Lalu kemudian cabang ini sekarang menjadi sekolah negeri. Inilah tempat anak-anak adik-adikku menuntut ilmu, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Daftarkan anak Anda segera sebelum tanggal berikut ini. Senang anak-anak kita sekolah agama. Kalau anak bapak ibu sekolah agama, tidak akan bercampur laki-laki dan perempuan. Laki-laki di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri. Kenapa laki-laki perempuan ini tak boleh disatukan? Karena kalau sampai bercampur laki-laki dan perempuan, akan lahirlah laki-laki dan perempuan. Perempuan ini timun, laki-laki ini durian. Timun durian tak boleh dekat. Kalau sampai timun sama durian didekatkan, siapa yang rusak? Timun. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur. Maka sekolahkan anak-anak perempuan sekolah agama. Cobalah tengok anak-anak perempuan sekolah agama. Bajunya baju kurung. Apa itu baju kurung? Pinggangnya dikurung, kakinya dikurung. Sekarang coba kita naik pesawat. Pramugari pakai baju panjang, tapi resleting belum berpasang. Sekarang perempuan tinggi 160, yang dipakai kain 100 cm. Ditarik ke atas terbuka bawah, tarik bawah terbuka atas. Ustaz kok tahu? Saya punya mata. Ustaz tengok, dah sikit-sikit aja. Tapi di Mandah semuanya terjaga. Cobalah tengok anak-anak gadis Mandah, matanya tertutup, mata terbuka, rambutnya tertutup, ditutup. Di tempat lain, coba tengok jilbab anak-anak kita, jilbab panjang, jilbab panjang, jilbab panjang. Di tempat lain, jilbab pasrah tapi tak rela. Belakang tertutup, muka terbuka. Di depan tu ada pula warna kuning sikit. Anak bertanya, mama, tante itu kok ada kuning-kuning di depan, kuncing kuda. Tapi di sini coba tengok, tertutup semua. Ada pula orang pakai jilbab sekarang namanya jilbab pasrah tapi tak rela.
Ada pula jilbab sekarang lagi tren, jilbab sakratul maut. Kain dililit-lilitkan di leher. Pergi undangan sambil makan. Rendang tuh payah pula dikunyah. Tersangkut. Tapi di Manda coba tengok, jilbab panjang. Ada pula sebagian perempuan pakai jilbab panjang, celana sempit, sampai menjerit paha minta tolong. Tolong. Ujung sempit, kecil ujung kaki sana. Kita pun heran, gimana cara masuk kan? Pakai kresek. Tapi di Manda coba tengok, pakai baju kurung. Ini tradisi Melayu, pakai baju kurung, tradisi Islam. Sejalan antara Melayu dengan Islam. Bajunya baju kurung, jilbabnya panjang. Yang pertama menepuk tepung tawar saya ulama, karena orang Melayu mengedepankan ulama. Setelah ulama, tokoh lembaga adat Melayu. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Abdul Somad menurut orang Melayu tak sopan. Menurut orang Melayu Abdul Somad ini tak sopan. Kenapa? Karena bagi orang Melayu, walaupun laki-laki, tak boleh pakai celana nampak belahnya sampai ke atas. Mestinya saya ini kalau betul-betul pakai adat istiadat Melayu, mesti pakai songket. Kenapa? Dengan songket tertutup. Nah, ini terbuka. Mohon maaf, kenapa Ustaz tak pakai songket? Tak diberitahu oleh panitia. Kalau dikasih tahu Ustaz Somad, nanti di Manda itu adat istiadat Melayu, ada tepung tawar. Tentu saya siapkan songket beserta keris-kerisnya sekalian. Tapi karena tak dikasih tahu, ini perlu saya jelaskan di sini supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Dan jangan ada fitnah-fitnah. Sebetulnya sudah pakai celana, pakai songket supaya apa? Tertutup aurat. Dan songket yang lajang dengan yang sudah menikah beda. Kalau yang lajang di atas lutut. Supaya apa? Mudah membuka silat. Sedangkan yang sudah menikah di bawah lutut. Makanya kalau ada suami ibu pakai songket di atas lutut, waspadalah. Orang Melayu penuh dengan simbol. Orang Melayu kerisnya di depan. Kenapa? Nampak jelas. Kalau melawan, yang macam-macam. Nampak dia keris di depan. Tidak ada dusta, tidak ada bohong, tidak ada tipu. Kerisnya di depan, nampak. Lalu kemudian pula orang Melayu menjaga kehormatannya dengan silat. Siapa saja yang mau masuk ke kampung ini harus berani bersilat. Makanya kalau ada orang Melayu mau meminang anak gadis orang, sambut dengan silat. Berani kamu melangkahi ini? Langkahi dulu mayat. Itu hebat. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Putih tulang itu apa artinya? Mati dimakan cacing tanah. Putih tulang daripada putih mata melihat mantan dilarikan orang lain. Tanggung-tanggungnya orang Melayu. Makanya kalau ada orang Melayu tak pandai bersilat, ada orang Melayu tak pandai pakai songket, ada orang Melayu tak punya keris, pindahlah dari Manda, cari tempat lain. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Tadi Abdul Somad diberikan buku pantun petatah petitih Melayu supaya Abdul Somad mengerti. Saya orang Melayu. Kalau dites darah DNA tertulis Melayu. Tapi saya banyak tak paham adat istiadat Melayu. Karena saya tak paham, pergi ke rumah Datuk Lam, lembaga adat Melayu. Datuk, ya. Kenapa orang Melayu kalau bertamu ke rumah, mau menikah, mau meminang, dikasih makan sirih? Sirih dioleskan kapur, diberi gambir, diberi pinang. Saya bertamu ke rumah Datuk, dikasih sirih, dia buka sirih, saya buka sirih. Dioleskan kapur, saya oles pula kapur. Dipotong gambir, saya kasih gambir. Dipotongkan pinang, saya kasih pinang. Dia lipat, saya lipat. Dia makan, saya makan. Dia senyum, saya tak bisa senyum. Apa artinya? Bahwa hidup ini ada pahitnya, ada pedarnya, ada kelatnya. Maka telanlah itu. Makanya ada istilah habis manis sepah ditelan. Kalau makan sirih sepahnya ditelan. Yang sepah dibuang itu kalau makan tebu. Yang pula sepah tebu ditelan. Hidup ini tak selamanya manis. Hidup ini ada pahit. Tapi kalau sudah terlalu banyak pahit, jangan minum kopi pahit kalau hidup sudah pahit. Oleh sebab itu maka dalam kehidupan ada pahitnya, ada kelatnya, ada pedarnya, mesti kau hadapi. Penuh dari mulai makanannya
simbol pakaiannya, sampai pada kerisnya, sampai pada tepung-tepung tawarnya. Melayu penuh dengan makna-makna. Oleh sebab itu orang Melayu mesti mengerti. Jangan sampai anak-anak nanti bertanya tak tahu bercerita apa-apa. Mak, kenapa orang Melayu ada tepung-tepung tawar? Udah begitu dari dulu, jangan tanya. Banyak tanya masuk neraka. Tanyakan kepada Tuan Guru. Ini ada dua-dua di atas. Tokoh agama, Ketua Majelis Ulama, Tuan Guru kita. Tokoh adat, ada lembaga adat Melayu. Hadir semua tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh semua ada. Tokoh pakaian, tokoh baju, tokoh bangunan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Abdul Somad datang kemari untuk menggali adat istiadat, bersilaturahim dengan tuan-tuan guru, bersilaturahim dengan orang lama tak jumpa. Ada Pak Aziz dari Kemenak, hari ini jumpa. Ada Pak Camat, jumpa. Ada bapak-bapak dari kepolisian, tentara, jumpa. Ada tokoh adat, jumpa. Encik-encik, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. La yahillu li muslimin, tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya. Ayah jura akhahu, mendiamkan saudaranya. Fawqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Kalau sudah 2 hari 2 malam kau diamkan kawanmu, tetanggamu, sahabatmu, kerabatmu, keluargamu, diam. Ambil HP, miss call. Telepon dia, maaf salah sambung. Kata dia, aku juga minta maaf salah angkat. Sudah selesai. Apalagi besok pagi, jangan sampai tak menyambung silaturahim. Kenapa? Tak dapat 2 kupon. Besok begitu pagi, dimulai nanti malam ibadah. Begitu tenggelam matahari, azan maghrib, selesai maghrib mulai bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jangan disambung, nanti malam baru takbir. Banyak orang bertakbir nanti malam di masjid saja, sedangkan di rumah tak ada bertakbir. Tak betul. Di masjid bertakbir, di rumah bertakbir. Ibu yang sambil masak ayam, Allahu Akbar, Allah. Yang menyiapkan toples kue-kuenya juga bertakbir, Allah. Datang kawan mau ngajak ngobrol, cerita aib orang lain, gimana kabarnya anak si Anwar? Allahu Akbar. Agungkan Allah nanti malam. Pernah suatu malam saya pulang jam 2 malam, pulang acara ceramah jam 2 malam, saya pulang di masjid jam 2 malam, masjid masih ramai bertakbir, Allahu Akbar, Allah. Jam 2 malam masuk saya ke masjid, rupanya flash disk. Latihan anak-anak muda, latihan. La ilaha illallah, wallah. Kenapa tak berubah-ubah itu aja? Rupanya tak hafal. Hafallah, tulis di kertas. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Jangan nodai malam takbir nanti malam dengan bonceng-bonceng tak mahram. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Ini kadang malam takbiran, Pak, izin sebentar ya, kami mau takbir bonceng-bonceng. Jangan. Sebentar aja Pak, keliling-keliling. Tak boleh. Nanti kami bawakan Bapak mie ayam. Boleh. Tak boleh. Ini kadang anak laki-laki perempuan bonceng, kecepatannya paling 30. Pegangannya 120. Bapak sama ibu kompak melarang. Pak, kami mau pergi sebentar keliling-keliling malam takbir bonceng. Tidak. Laki-laki sama laki-laki boleh, perempuan jangan. Sebentar aja Pak. Tidak. Datang istri dari dapur. Kasihlah Bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Ini yang merusak ini. Saya ceramah di satu daerah, apa kata Pak Kua? Ustadz Somad, di kecamatan ini sebulan menikah 40 orang. Wow, amazing. Banyak.
banyak Pak Kuah. Ya, tapi yang asli nikah tulus ikhlas 20. Yang sisanya MBA, married by accident. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembok. Hari pernikahan yang mestinya suci dan sakral, mestinya calon mertua memanggil nama dengan lembut, hai menantuku Abdul Somad. Kalau tak setuju, oke, kita ganti Abdul yang lain, hai menantuku Abdul Wahid. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Mestinya hari itu hari bahagia, tapi karena kecelakaan marah. Aku nikahkan engkau dengan tak terhitung tak berapa pertanyaan dari masyarakat menanya ke saya, Ustadz Somad, apa hukumnya menikahkan anak yang sudah hamil? Mohon maaf, ini tak sopan di depan tokoh adat Melayu, di depan alim ulama, tapi ini mesti saya ceritakan. Ustadz Somad, apa hukumnya menikahkan anak yang sedang hamil? Nikahnya sah, yang tidak masalah setelah anak lahir muncul 4 masalah. Pertama, anak yang lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserah, bin botol, bin kartus. 2, kalau anak itu lahir laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan. Nanti kalau adiknya mau nikah, abang ini tak bisa jadi wali, karena abang bukan saudara seayah, saudara seemak, saudara seibu, tak bisa jadi wali. 3, kalau si bapak mati meninggal dunia, maka si anak tak dapat harta warisan, karena tak ada hubungan nasab. 4, lahir anak gadis cantik jelita, akan dipinang pria yang ganteng luar biasa kaya raya, rumah batu jendela kaca. Si bapak tak bisa jadi walinya. Aku mewalikannya, tak bisa mas bro. Kenapa? Itu bukan anak saya. Rambutnya, darahnya, air liurnya sudah dibawa ke Singapura, tes DNA positif anak saya, tak laku. DNA tak pakai. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Oleh sebab itu jaga kehormatan. Tertulis di botol, coba tengok botol minuman. Apa yang tertulis di botol? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. 3 kali macam iklan TV. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol yang 5.000 perak saja tak laku kalau segelnya rusak. Tak paham kami Pak Ustaz, makanya minum. Orang kurang cairan payah nangkap. Tapi hari ini kenapa tak ada air minum? Rupanya puasa sunnah. Ustadz Somad, tadi SMS sudah masuk. Ustadz Somad, besok habis Ustadz khutbah di Masjid Raudhatus Shalihin, sudah kami siapkan pisau dan kambing, Ustadz yang memotong. Saya cara motong tahu, cuman memotong belum pernah. Karena saya ini hatinya lembut, tak sampai hati saya nengok kambing itu mati. Tapi kalau udah dimasak tak pula sampai hati meninggalkan. Oleh sebab itu besok itu memang serahkan kepada ahlinya. Nabi membawa Aisyah, Ummul Mukminin, Sayyidatuna Aisyah dibawa. Sayyidina Ali membawa Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Makanya besok acara pemotongan, anak muda datang, anak lajang datang, anak gadis datang, ibu-ibu datang. Tapi dalam acara pemotongan besok tetap dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Acara pemotongan besok, anak lajang, anak gadis, ibu-ibu tetap ikut menengok. Supaya apa? Menyaksikan bagaimana kambing sakratul maut. Kambing mati itulah yang terakhir sakit di dunia. Sapi mati itulah yang terakhir sakit di dunia. Tapi manusia mati boleh jadi bukan yang terakhir, karena setelah itu akan ada pertanyaan mungkar nakir, akan ada pertanyaan kubur, akan ada azab kubur, akan ada titian siratal mustaqim, akan ada surga dan neraka. Kambing tak ada. Maka siapa yang mau tak ada jadi kambing? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saksikan bagaimana sakitnya kematian. Oh, begitu rupanya. Maka nanti setelah itu dia akan khusyuk berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Doa itu pelan-pelan. Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil